Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik lah ya. Ini ketemu dengan Ustadz di mata pelajaran manajemen diri dan kepemimpinan atau kepemimpinan dan manajemen diri. Ustadz sebagai kepala sekolah dan pengampu mata pelajaran spesial ini ya, Ustadz sengaja membuat mata pelajaran ini memang dikhususkan bagi teman-teman yang kelas 8 dan kelas 9. Kurikulumnya sedang Ustadz siapkan, tapi ini adalah pertemuan perdana yang intinya Ustadz pengen ngajak kalian itu untuk belajar tentang kepemimpinan diri dan manajemen diri. Bagaimana kita ngatur diri kita sendiri nih sebelum kita ngatur orang lain. Kenapa? Karena visi misi sekolah Muhammadiyah, pondok pesantren Muhammadiyah, biasanya tujuannya adalah kalau tidak untuk jadi ulama, jadi pemimpin dan pendidik. Ulama, zu'ama atau pemimpin dan pendidik. Maka masuk akal kalau kita memang harus punya pertemuan ataupun juga mata pelajaran atau sejenisnya material untuk melatih kepemimpinan dan organisasi. Di pertemuan pertama ini kita pengen belajar ya, caranya belajar gitu. Jadi pertama kita memang untuk nyari materi itu nggak semua itu harus datang dari ustadz, dari gurunya, tapi kita bisa langsung aja ke perpustakaan digital, ke internet yang kita punya. Caranya biasanya tanda plus kepemimpinan, tanda plus ya. Tujuannya supaya apa? Supaya memang kita punya kekhususan dan kecepatan untuk belajar ya. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Langsung kan bisa tahu. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, atasan atau bawahan, atau dalam artian tim atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan seorang pemimpin. Itu soal kepemimpinan. Apa itu organisasi misalnya? Klik aja di atas di sini. Ketika jangan buka Google Chrome. Organisasi apa? Oh, ada Wikipedia-nya. Tapi Wikipedia bukan sumber yang baik ya. Wikipedia ini adalah tulisan orang banyak yang yang diganti, dirubah-rubah tergantung siapa yang bisa nyunting. Ini kita juga bisa nyunting nih. Nah, Ustadz juga bisa ngatur pengganti-ganti. Nah, ini jadi bisa jadi mulai nyunting ya. Bisa jadi kita ngedit sendiri. Kita bisa. Itu kalau Wikipedia. Sumber belajar itu banyak. Salah satunya adalah buku. Buku itu udah pasti jelas orangnya, atau jurnal. Jangan misalnya ketik ISSN jurnal tentang organisasi. Nah, nanti bisa tuh langsung ketemu. Oh, ISSN ada jurnalnya. Bentuknya seperti apa sih jurnal itu? Nah, biasanya nanti akan ada nomornya online. Dan ini adalah publikasi terbuka yang orang-orang biasanya dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang menulis, dan ini hasil dari penelitiannya. Nah, ini kan ada ISSN-nya. Misalnya judulnya nanti kita bisa jurnal organisasi manajemen. Kalau ini kita bisa buka portal Garuda. Nah, ini isinya adalah jurnal-jurnal. Isinya adalah bentukan lain dari sumber belajar kita. Ini bisa portal Garuda bentuknya seperti ini. Ini kumpulan dari jurnal tulisan-tulisan orang-orang yang ada di Indonesia yang meneliti tentang misalnya kepemimpinan pondok pesantren misalnya ya. Langsung akan keluar yang ada kata kunci kepemimpinan dan pondok pesantren. Oh, nggak ada. Kepemimpinan misalnya. Wah, pengaruh lingkungan kerja, kompensasi kepemimpinan terhadap penguasaan kerja, segala macam ya. Peran kepemimpinan, transformasi, knowledge sharing dalam stimulasi perilaku inovatif dari institusi pendidikan. Nah, ini kita bisa lihat, ini jurnalnya pakai bahasa Inggris, maka dari itu penting kita belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian kita bisa lihat versi PDF-nya. Nah, kita bisa baca ini. Wah, ini ilmu semua, ada 11 halaman, nggak banyak kalau ini. Tapi ini ada bahasa Indonesianya nih, ya. Persaingan industri semakin ketat, maka dari itu penting ada ini segala macam. Ini kajian pustakanya, pasti ada teorinya. Metode penelitiannya apa? X1-nya ini, X2-nya yang mempengaruhi perilaku inovatif dan lain sebagainya. Nah, ini di tahun 2021 semakin baru,
maka semakin baik. Ini kita bisa save dan kemudian kita print atau kita baca-baca di kesempatan yang lain. Oke, kita mulai bahasan kita. Organisasi dan kepemimpinan. Ini dibuat oleh siapa ini? Ustaz nggak buat sendiri nih, tinggal ngambil. Kita akan bahas sumbernya dari mana. Nah, ini orang ini yang nantinya akan kita gelarnya SE, Sarjana Ekonomi, MSI, Magister Sains. Nah, pokok bahasannya adalah kita akan bicara soal pengertian organisasi, hubungan antar organisasi, manajemen, dan juga kepemimpinan. Termasuk nanti kita akan lanjut bahas fungsi manajemen dalam organisasi atau pengaturan, pembagian, subtugas, pembagian tugas itu manajemen. Itu penting. Nah, nanti kita akan bahas itu juga. Termasuk juga nanti fungsi kepemimpinan, kemudian ada manajemen versus kepemimpinan. Kita akan bandingkan. Pertama kita bahas apa itu organisasi. Menurut teman-teman apa itu organisasi? Nah, ini kita lihat dulu video ini dulu. Coba kita amati. Apa itu organisasi sambil ngelihat video ini, oke? Nah. 就是他的手， Ini channelnya Great Big Story. 他就是我的眼。 Katanya apa tadi? Pakai bahasa Inggris ya. Aku tangannya dia. Ya, katanya dia. 我就是他的手， Aku tangannya dia. Kemudian 他就是我的眼。 dia mataku, katanya. 双手，我们 Dan yang 两 kita 个 ada yang nggak punya tangan. 合伙 Sama-sama kita akan menanam pohon-pohon. Sudah nanam pohon-pohon ini. Semua pohon ini ditanam sama dia. Nah, kita bisa merubah subtitlenya menjadi subtitle Indonesia. Nah, tapi memang ini nggak tersedia ya. Jadi kita bisa atur sih sebetulnya kualitas anotasi nggak bisa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, ini adalah video yang 我就是他的手。 karena kemarin Ustadz sudah upload pakai video yang sama, akhirnya kena copyright dari YouTube. Akhirnya Ustadz lebih kecilin ini. Jadi mohon maaf kalau suaranya juga kecil. 他就是我的眼。 He's my eyes and I'm his arm. Katanya. Dia itu mataku dan saya adalah tangannya dia. Bersama-sama katanya dua orang kita ini sudah nanam 我们两个人合伙种下。 pohon. Tahu pohon itu kan bermanfaat ya. Di story nggak punya tangan, punya mata, tapi ada 10.000 keajaiban kecil. Itu di China. 前年开烧了，两只眼睛已经惨不失明了。 Kehilangan 我的伙伴啊，就是我的伙伴就是贾文琪， tangannya terpasang kecil. 对了，他背着我这么13年了，就是一直他就是这样13年背着我过活。 Melewati sungai ini sungai ini di bawah. 我们两个吧，就是最好的。我跟这个贾文琪啊，就是我们从这个2002年开始， Dia ngambil air. 满目的荒滩， Ini ada tempat sampah. 满目的这个乱石，满目的这个黄沙。 Pasir. 我们种这些树啊，也是种了为了这个环境，也是为了后代。 Masa depan dan lingkungan katanya. 种树吧，我们也就成了我们 Nanam 今 ini 后的 sudah 一个任务， bikin dia 一个重要的任务了。 berdua, jadi misi mereka berdua. 就是虽然我们生活上困难一些，经济上困 finansial karena 难 mahal ya. 但是我们在精神上感到 ya. 特别 Jadi 喜 mereka senang secara spiritual. Lihat ini. Ya, disiram. Kata dia, pohon-pohon ini seperti tentara. 啊，就跟这karena kan pohon 就像这个一名名这个绿色的卫兵，在这个不分昼夜的严阵以待。 ini yang dia sudah tanam dari apa ya, dari angin yang terlalu kencang. Kalau di luar negeri anginnya bisa kencang sekali pas musim dingin sama musim gugur ya. Terus melindungi juga dari apa namanya. 我们两个在一块干活的时候，说的我们根本就没有感觉我们是残疾人。 Kalau mereka senang lakuinnya, mereka kerasa nggak kayak seperti orang cacat sama sekali. Si buta malah yang manjat gitu. Ya. 我们就是一个团队。 Kita berdisi. Tuh, anakku sekalian. Kita stop di sini ya. Di sini apa anak-anakku? Coba nanti komen ya, atau di apa namanya lembar tugasnya nanti Ustadz minta untuk
kalian menyampaikan kesan dari nonton video ini tadi. Ya, kita lanjutkan sedikit. Apa itu organisasi? Organisasi itu wadah. Ada lembaga, OSIS, LSM, bisnis, dan lain-lain. Jadi sistem kerjanya itu ada 2 orang atau lebih. Itu kata kuncinya. 2 orang atau lebih yang bekerja sama, ada kata bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi harus ada 3 unsur itu. 2 orang atau lebih bekerja sama, kata kuncinya, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tanda panahnya ini bisa diartikan bekerja sama. Sebuah sistem kegiatan kerjasama, ada kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Ini katanya si Chester I. Bernard. Oke, ini beberapa pengertian organisasi menurut para ahli tadi itu. Kalau penting nanti dibaca sendiri. Dari pengertian yang kita baca tadi, ada beberapa para ahli, poin pentingnya adalah kumpulan 2 orang atau lebih, punya kerjasama atau teamwork, punya tujuan bersama, yaitu visi atau misi. Visi itu adalah target 2030. Tujuannya kita harus punya kemandirian energi terbarukan untuk sekolah dari solar panel sebesar 70% misalnya. Kita akan mengelola seluruh sampah kita sendiri misalnya di tahun 2030. Nah, itu tujuannya. Targetnya. Kan kata orang, tidak ada sniper terbaik yang bisa mengenai sasarannya kalau si sniper itu tidak tahu sasarannya apa. Maka harus punya sasaran, punya tujuan. Kita mau pergi ke metro, maka metro adalah tujuan kita. Cara mencapai metro apa? Ya terserah, mau naik mobil, mau naik motor, mau jalan kaki. Nah, tergantung kita mau cepat sampai atau tidak. Mampir enggak, mau ke metro tapi ke Bandar Lampung dulu. Efektif enggak itu? Nah, efektif ya. Kalau mau ke metro berarti kan harus ke 38 ya, kemudian ke Buran Cina, terus kemudian baru punya sistem koordinasi kegiatan. Saling ngobrol itu. Si A dan si B, ayo gimana caranya pergi ke metro? Kayak si Buta dan si nggak punya tangan tadi itu, si Jia tadi itu yang di video Great Big Story tadi, dia koordinasi. Nah, punya cara untuk bagaimana menyeberang ke sungai tadi. Ya, punya tujuan bersama untuk nanam 10.000 pohon. Punya pembagian tugas, ya toh. Yang nggak punya tangan tadi nggak bisa naik toh pohon. Nah, kasih buta, akhirnya terpaksa naik pohon. Bukan terpaksa, dia senang ngelakuinnya. Dan tanggung jawab personelnya jelas. Nah, gitu. Jadi hubungan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan apa? Manajemen itu cara ngaturnya. Jadi organisasi sama manajemen itu saling bertautan, nanti akan dipimpin oleh seorang leader atau pemimpin untuk menuju manajemennya ini tujuan bersama atau goals. Ini fungsi manajemen, paling tidak ada 4 hal ini, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Planning itu merencanakan. Organizing itu ngatur, ngeplot-plotkan tujuannya. Actuating ini adalah mengaktualisasikan, mengerjakan, doing, bergerak. Di hari itu kerja ya kerja. Nah, hari itu ada kepanitiaan Arion misalnya, ya dia hari itu akan kerja nyata. Organizing itu dari kemarin sebelum pelaksanaan Arion akan diatur siapa PJ-nya, siapa caranya gimana mencapai ini. Kalau planning merencanakan dari awal, gimana ya Arion itu tanggal sekian. Controlling, mengontrol. Setelah diselesaikan Arionnya itu lomba-lomba dan lain sebagainya, maka akan dievaluasi, dikontrol. Apa yang bisa diperbaiki. Ngontrolnya bisa saat itu juga atau bisa jadi nanti di akhir dalam bentuk evaluasi. Itu namanya manajemen. Pasti ini ketemu di mana-mana. Planning, organizing, actuating, controlling. Jadi apa saja yang diatur dalam manajemen tadi itu? Manage kan asal katanya dari mengatur. Pertama manusia, orang-orangnya, material, bahan ataupun juga barang. Ya, materialnya harus diatur, di planning supaya misalnya mau bangun rumah, batu batanya itu diukur dulu. Butuh berapa? Mesin itu adalah
alat untuk mengerjakan pekerjaan yang berat bagi manusia. Alatnya, metode atau cara itu juga harus di planning. Pilihnya yang mana? Money atau duit? Dollar bills ya. Dollar bills, market atau pasar. Untuk menuju apa? Goals atau hasil akhir tujuan. Definisi kepemimpinan. Ini ganti ya bahasannya. Proses memimpin sebuah kelompok dan memengaruhi orang yang berada dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Jadi efektif ya. Tadi Ustadz sampaikan tadi, efektif itu berarti berefek atau berdampak. Lain dengan efisien. Efisien itu berarti menggunakan resources dan waktu atau sumber daya termasuk waktu dengan semaksimal mungkin. Ya mirip-mirip ya. 7 sifat terkait kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada sifatnya. Mereka biasanya penggerak, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas. Penting jujur dan juga integritas itu bahasa lain dari jujur sebetulnya. Dia memiliki ketahanan diri untuk tidak gampang tergoda terhadap ketidakjujuran. Self-confidence atau kepercayaan diri, intelligence atau kecerdasan. Jadi untuk jadi seorang pemimpin harus punya 7 sifat ini. Salah satu sifatnya adalah dia punya intelijensia atau kecerdasan, paling enggak curiosity atau keingintahuan. Gimana ya caranya menyelesaikan masalah ini? Maka dia akan cari tahu, ngobrol dengan banyak orang, cari tahu di internet misalnya, cari videonya di YouTube, bagaimana cara misalnya memasang saddle di sepeda. Dia akan terus cari tahu karena intelijensianya jalan. Job relevant knowledge atau ilmu atau pengetahuan yang relevan dengan pekerjaannya dia, misalnya dia guru bahasa Indonesia, ya maka kemampuan untuk jadi guru bahasa Indonesia dia harus miliki. Caranya adalah bagaimana public speaking misalnya, cara menggunakan laptop atau HP misalnya. Terus kemudian ada extraversion atau networking, wawasan yang luas. Networking itu jaringan pertemanan yang luas. Fungsi kepemimpinan untuk mencapai tujuan jelas penting ya. Komponennya harus ada pemimpin, kemampuan menggerakkan, pengikut, tujuan, dan organisasi. Harus punya tujuan. Jadi pemimpin itu punya kemampuan menggerakkan pengikut-pengikutnya untuk mencapai target. Nah, apa itu kepemimpinan dan bedanya dengan manajemen? Kalau manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, gitu. Kalau pemimpinan itu proses mempengaruhi atau memberikan contoh oleh pemimpin pada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktis seperti pemagangan pada seorang senior. Jadi kalau kepemimpinan itu lebih kepada bagaimana cara kita mempengaruhi. Tapi kalau manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini ada definisi dari Mary Parker Follett. Berarti bahwa seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Beda ya. Ini pemimpin dan manajer. Bedanya pokok pekerjaan mempengaruhi orang lain. Kalau manajer pokok pekerjaan mengelola sumber daya. Ini beda-bedanya. 10. What and why. Apa dan bagaimana. Kenapa? Tapi kalau manajer sudah bicara tentang bagaimana kita menuju itu. Misalnya 14. Melakukan persamaan pandangan dengan orang lain. Mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan. 13. Menetapkan arah tujuan. Tapi kalau yang manajer itu sudah langsung menyusun anggarannya. Arah tujuannya udah dari awal tahu. Itu ya, manajer itu lebih spesifik. Hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, mampu memutuskan dan memecahkan masalah. 2, mampu merencanakan dan menetapkan prioritas. Nanti kita akan bicara lebih lanjut di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana kita punya dan menetapkan prioritas secara akurat. Nanti ada bahasan mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang nggak penting dan nggak mendesak. Udah nggak penting, nggak mendesak lagi, ngapain harus masih dikerjakan? Gitu. Contohnya apa? Nah, teman-teman tahu sendiri nanti.
Misalnya surat-suratan dengan lawan jenisnya. Sekarang penting nggak? Emang mau langsung nikah? Nggak penting. Mendesak nggak? Nggak juga mendesak, karena nggak juga minggu depan mau nikah. Jadi nggak perlu surat-suratan dan lain sebagainya. Jadi itu nggak penting dan nggak mendesak, malah justru ganggu konsentrasi belajar. Gitu ya bahasannya. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung nih kelas 8, kelas 9. Harus tersinggung. Ya. Mampu motivasi itu ngompor-ngompori, memberikan semangat, memberikan tujuan hidup. Mampu berkomunikasi, ya harus sama temennya, harus sering-sering ngobrol, disapa, gimana kabarnya, sakitnya udah sembuh atau belum kalau sakit. Jadi ditanya. Nah ini penting karena setiap pagi kalau ketemu, ini hal-hal sepele tapi penting, kemampuan untuk berkomunikasi supaya orang nyaman juga berada di sekitar kita, enggak terus takut ataupun tidak bisa mengembangkan diri. Mampu melakukan presentasi atau pidato. Nah, anak-anak Al-Ghifari penting ini harus bisa presentasi atau pidato di depan teman-temannya. Nggak usah takut dibilang nggak bisa atau disorain temennya. Belum tentu temennya yang maju di depan, yang tidak maju di depan itu bisa maju di depan dan melakukan apa yang jenengan lakukan. Berdiri di depan itu tidak gampang, butuh latihan. Mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, jadi harus sabar, pelan-pelan gitu ya, ngajarin temennya ataupun ngajarin anggotanya yang dipimpin itu. Misalnya ketua IPM ngajarin gimana caranya si sekretaris membuat surat, gitu, menggunakan komputer untuk membuat surat, atau gimana caranya membimbing adik tingkat bagi si ketua ini kepada tim perkaderan misalnya. Ini yang ketujuh, mampu menangani konflik, bukan M ya, pakai N. Konflik itu pertengkaran. Jadi gimana caranya mendamaikan dua pihak yang berselisih. Nah, ada seninya. Dan juga mampu membimbing, tentu saja. Ya, ini nanti kalau di dunia kerja gimana caranya, ini kita akan bahas lebih lanjut. Apa yang paling penting dalam sebuah perencanaan? Ini kan ada pepatahnya. Jika kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Kalau gagal, gak bisa merencanakan, misalnya mau setahun ini hafalan berapa juz, gagal itu nggak direncanakan, nggak ada langkah konkretnya, setiap hari harus hafal berapa ayat, maka pasti jenengan akan merencanakan kegagalan. Kalau gagal merencanakan di awal, ya wajar kalau di akhir, wah saya nggak punya hafalan ternyata, karena nggak direncanakan dari awal. Ini Ustaz serius ngomongnya. Nah ini penting, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan dipakai oleh seorang manajer atau pemimpin untuk bagaimana cara mengerjakan pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut Anda, ini penutup dari Ustadz, apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Nanti jawab ya. Tugasnya adalah nomor 1 tadi itu, komentar soal videonya. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan ini. Menurutmu itu pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Kenapa kalau misalnya dilahirkan? Kenapa kalau diciptakan? Kenapa alasan Anda itu harus didukung dengan elaborasi, dengan uraian, nggak kok terus apakah pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan? Dilahirkan Ustaz. Wis tok gitu doang. Enggak, tapi dikasih alasan. Setiap kali kamu ngomong tuh harus ada alasannya. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa kenapa dilahirkan? Kenapa diciptakan? Kemudian ditulis dalam buku itu. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan berat-berat. Nanti silakan diseling-selingi lagi, dibaca lagi, karena ini akan pertemuannya banyak sekali. Besok di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas pengangguran dan lain sebagainya. Banyak ternyata yang nganggur lulusan SMA, SMK, dan ini kaitannya dengan kepemimpinan dan juga tim ya, atau leadership, dan juga manajemen diri tentu saja. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selamat ketemu kembali di pertemuan selanjutnya, kader-kader tahfiz hijauku ya, kader-kader hijau, anakku sekalian yang saya banggakan. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.